Selamat pagi, salam Waalaikumsalam, sejahtera untuk kita selamat semua. pagi. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir bersama kita Pak Bahari selaku Kordif Pencegahan Parmas dan Hubungan Masyarakat, Pak Haji Heri Iskandar selaku Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat administrator dan fungsional lingkup sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, anggota, Kepala Sekretariat, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang sudah bergabung di ruang Zoom. Yang saya hormati dan tentu kita banggakan teman-teman staf, baik di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah bergabung. Pertama-tama sebagai umat yang beragama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kembali kita bertemu di dalam acara agenda mingguan kita, diskusi Kamis, ngobrol Kamis, di mana pada hari ini nanti insya Allah akan kita sharing terkait dengan perlindungan hak pilih bagi kelompok rentan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Asar selaku narasumber dan eh, akan dimoderatori oleh Siti Nur Aisyah ya dari Bawaslu Konawe Utara juga. Kalau saya sebenarnya moderatornya ini lebih fasih saya panggil Ica. Kalau Nur Aisyah ini terlalu panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, eh, karena partisipan kita ini masih 65 orang, dimohon kerjasama Bapak Ibu untuk terus mengingatkan kepada Bapak Ibu pimpinan, kemudian jajaran sekretariat untuk bisa bergabung di ruang diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian yang berikut sebagaimana biasa, tentu kita berharap forum ini eh, bisa lebih produktif, lebih konstruktif, sehingga bagaimana semua peserta kita, semua Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom ini untuk menjaga ketertiban, sehingga nuansa forum ini memberikan manfaat ataupun nilai-nilai konstruktif, produktif dalam hal sharing kita terkait dengan eh, optimalisasi pengawasan pemutahiran data pemilih yang pada hari ini lebih fokus kepada bagaimana kita mengawasi, kita sharing informasi terkait dengan pengawasan eh, data pemilih di kelompok rentan yang secara lebih khusus itu kita akan melihat bagaimana pengawasan di daerah lokasi khusus, di lokasi khusus, kemudian pengawasan untuk kelompok disabilitas, dan yang terakhir di pengawasan di kelompok marginal. Tentu Bapak Ibu semua, kita sudah punya pengalaman dalam melihat menyikapi berbagai fenomena dalam proses pengawasan pemutahiran data pemilih. Forum hari ini tentu kita menyegarkan kembali saja terkait pengalaman-pengalaman itu yang kebetulan saja kita Pak Asar yang narasumber, tapi tentu ini menjadi forum sharing informasi saya kira. Saya kira itu mungkin dari kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang Ketua Bawaslu Buton Tengah ya sudah gabung ya. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada moderator untuk memandu mengatur lalu lintas forum diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada eh, Saudari
Ica, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabak atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang membersamai kita Bapak Bahari SSI SH MP MH dan Bapak Haji Heri Iskandar SM. Dan yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kabak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, dan yang saya hormati jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat guna kegiatan ngobrol Kamis dan sholawat selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu di acara Ngobrol Kamis Satu Hari Banyak Makna yang diselenggarakan rutin oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini dengan tema perlindungan hak pilih kelompok rentan, pengawasan pemutahiran daftar pemilih di lokasi khusus, disabilitas, dan kelompok marginal. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, bersama saya Siti Nur Aisyah yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini, yang akan dimulai pada pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita dengarkan pengantar dari Bapak Bahari selaku pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Bahari untuk pengantarnya. Pada Bapak waktu dibayar. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sarli sadri wa yassirli amri urdatan bilisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kekuatan, kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita. Saya kira agenda mingguan kita ngobrol Kamis yang selalu bagian dari andalan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengisi masa non tahapan pada saat berakhirnya tahapan kemarin. Ini adalah langkah kita, tetapi saya lihat ada beberapa, saya lihat Bawaslu Kabupaten yang kurang mengikuti baik dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi. Tapi justru inilah menjadi cambuk kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bagaimana caranya supaya teman-teman juga selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di masa non tahapan ini. Perlu saya sampaikan, sering saya sampaikan di kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan Bawaslu maupun kegiatan di tidak ada yang memaksa sahabat-sahabat untuk masuk di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sahabat-sahabat sendiri yang datang mendaftar untuk menjadi bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Maka semua kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum idealnya teman-teman harus setia dan mengikuti kegiatan-kegiatan Bawaslu secara kelembagaan. Kami dalam kondisi apapun, pimpinan Bawaslu Provinsi, ketika ada kesempatan kami menyempatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi secara kelembagaan, termasuk Bawaslu Kabupaten Kota, kalau itu diundang.
oleh kabupaten kota. Yang berikutnya terkait dengan materi kita hari ini, saya kira ini bagian dari di amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas salah satu bagian yang kita kerjakan di masa non tahapan adalah pertama, memastikan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu sudah diatur di peraturan di Undang-Undang Nomor 7 maupun peraturan Bawaslu, PKPU, dan ada surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ini jelas. Kemudian, yang kedua, kerja-kerja kelembagaan kita adalah salah satunya adalah meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan, baik itu di tahapan pemilu maupun di masa non-tahapan. Ini bagian dari kerja kita. Salah satu yang diapresiasi oleh DPR kemarin di Komisi 2 pada RDP kemarin adalah Bawaslu selalu bagaimana meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif. Jadi saya berharap ini bagian yang harus kita kembangkan karena kita berada di Bawaslu, itu adalah bagian kerja-kerja kelembagaan kita yang harus kita lakukan. Apa kerja kita? Bukan cuma urusan bagian keuangan, bukan cuma bagian yang urusan kelembagaan, tetapi ini bagian yang diamanai oleh undang-undang. Jangan sampai kita masuk di Bawaslu, kita beranggapan tidak ada kerjanya karena tahapannya sudah berlalu. Wah, itu sangat keliru kita. Jadi saya berharap kerjasama kita kalau secara kelembagaan itu bukan cuma niat dari karena kita sudah tercelup ini kalau bahasa anunya di dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan ritme kelembagaan kita. Kita harus nikmati apa yang menjadi bagian dari kerja-kerja kelembagaan kita. Kemudian ada beberapa yang disampaikan tadi Pak Kabak terkait dengan kelompok rentan. Saya kira kalau saya tidak keliru, ada beberapa kelompok rentan yang memang menjadi catatan kita yang harus kita lakukan pengawasan. Selain memastikan KPU bekerja sesuai dengan prosedur. Pertama, penyandang disabilitas. Itu baik itu secara fisik, intelektual, dan mental. Ini bagian dari kerja-kerja kita memastikan mereka bisa masuk dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah lansia. Ini juga orang-orang yang sudah masuk umur secara rentan karena banyak di beberapa daerah yang kita temukan ini sudah tidak termasuk karena dia sudah tidak mau mendaftarkan diri atau tidak datang ke catatan sipil. Dalam catatannya sudah meninggal, ternyata dia masih hidup. Nah, ini jadi bagian dari masalah kita yang memang menjadi apa namanya yang kita rekomendasi salah satunya kemarin atau kita surati oleh KPU eh, pada saat rapat koordinasi kemarin. Yang kemudian ada lagi kelompok masyarakat adat atau terpencil. Kalau ini kan ada beberapa di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tapi tidak terlalu banyak. Jadi misalnya di daerah-daerah yang eh, eh, daerah-daerah yang di sudut Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Ini juga ada beberapa tetapi tidak signifikan. Tetapi itu harus kita pastikan dia masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini juga. Kemudian warga yang tinggal di daerah bencana. Ini kan kadang-kadang saja, misalnya saja beberapa daerah kemarin di misalnya Konawe Utara, banjir. Nah, itu juga kita harus pastikan. Nah, tapi Alhamdulillah di Sulawesi Tenggara dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan tidak ada. Kalau di Aceh kemarin baru kita mendengar di grup kemarin, itu ada bencana alam, misalnya banjir. Itu juga kan bagian dari yang harus kita melakukan pengawasan. Misalnya rumahnya sudah tidak ada, harus kita pastikan bahwa dia terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian perempuan atau rentan dan ibu hamil yang menyusui. Ini juga bagian dari kerja-kerja kita. Jangan sampai karena dia aksesnya terbatas, dia apalagi misalnya ditinggal suaminya dan lain sebagainya. Ini bagian dari pengawasan kita. Yang berikutnya pemilih pemula.
SMA yang memungkinkan dia kelas 3, biasanya juga kelas 2 sudah masuk 17 tahun. Itu bagian dari kerja-kerja kelembagaan kita yang memang kita harus pastikan bahwa yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus dia masuk di dalam daftar pemilih. Yang berikutnya, kelompok miskin dan marginal. Ini juga bagian dari kerja-kerja kita. Banyak hal yang kadang-kadang kita mengunjungi orang-orang yang berada saja. Tetapi daerah-daerah yang misalnya pinggir pantai, di pegunungan, ada beberapa wilayah yang kita kunjungi, tetapi kan tidak ada juga orangnya. Tiba-tiba pada saat menjelang pemilu, ternyata ada orangnya, tiba-tiba muncul. Misalnya ada beberapa kemarin yang kita dengar di Kolaka Utara dan lain. Yang berikutnya adalah warga binaan di lapas. Ini kan harus kita lakukan juga pengawasan. Misalnya kita berkoordinasi dengan pihak lapas, eh, baik itu kepolisian, di lapas juga, TNI Polri dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari kerja-kerja kelembagaan kita. Yang paling terakhir saya kira kalau saya tidak keliru terkait dengan kelompok minoritas. Minoritas ini kan banyak juga yang kadang-kadang yang jarang memang di Sulawesi Tenggara, tetapi ini bagian dari bagian dari kerja-kerja pengawasan kita. 9 item itu yang memang harus kita pastikan secara kelembagaan eh, mereka bisa melakukan atau terdaftar dalam daftar pemilih. Jangan sampai tidak termasuk bagian dari daftar pemilih karena ketika menjelang pemilihan biasanya itu ada saja masyarakat yang menyatakan dirinya bahwa dia tidak terdaftar. Padahal secara kelembagaan Badan Pengawas Pemilu sudah sering memastikan bahwa yang tidak memenuhi syarat itu tidak masuk dan yang memenuhi syarat itu harus masuk. Ini bagian kerja-kerja kelembagaan kita. Jadi saya berharap sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota itu bisa memaksimalkan kerja-kerja kelembagaan dengan meningkatkan partisipasi publik. Kalau kita lihat kemarin ritme yang eh, baik itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, sampai dengan triwulan yang menjelang keempat ini yang insya Allah plenonya kalau tidak keliru tanggal 7, 8, sampai 10 di tingkatan kabupaten kota, itu memang harus kita pastikan betul orang-orang yang memenuhi syarat itu harus masuk dalam daftar DPT. Kemarin apa yang kita lakukan? Kemarin ada beberapa yang kita melakukan uji petik, walaupun kita juga termasuk bagian yang kita mendampingi KPU dan melakukan pengawasan terkait Coktas itu, tetapi data-data kita pastikan betul valid untuk kita sampaikan di tingkatan provinsi dan menjadi catatan kita ketika ada pleno di tingkatan RI di semester kedua. Jadi saya berharap teman-teman Bawaslu Kabupaten, memang kekurangan atau tantangan kita sebagai pengawas pemilu, saya kira satu yang paling menjadi tantangan kita, yaitu adalah animo masyarakat untuk melaporkan diri ketika dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Mungkin kendalanya satu, pertama, dia tidak mengetahui ada link Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah dia tidak bisa menggunakan link yang diberikan oleh KPU. Itu mungkin ada dua poin itu yang mungkin yang bisa kita prediksi. Tetapi ini tidak menyurutkan langkah kita sebagai pengawas pemilu untuk memastikan mereka bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Saya kira itu beberapa poin yang menjadi catatan yang bisa memantik teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota yang saya lihat juga salah satunya ini Bu Korsek Kota Kendari, pemain tunggal hari ini dia. Jadi saya berharap Kasek Kota Kendari ini bagian menjadi contoh juga karena banyak beberapa Kasek saya lihat tidak mengikuti kegiatan ini eh, setiap tapi saya lihat dia bersama Kasek pimpinannya beberapa kegiatan ngobrol kami sering mengikuti. Jadi saya berharap sahabat-sahabat khususnya Kasek Kabupaten Kota bisa sama-sama kita ikut.
siapa yang bisa mensukseskan kegiatan Bawaslu? Ya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya kira itu saja beberapa pemantik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira ini harapannya untuk kebaikan lembaga kita bersama dan menuju yang lebih baik, minimal tiap minggu ada peningkatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pengantar dari Bapak Bahari selaku Korbit Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita masuk pada penyampaian materi diskusi hari ini oleh Bapak Asar ST selaku narasumber kita. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Asar selaku narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama adalah pentingnya pemutahiran daftar pemilih. Pemutahiran daftar pemilih di sini yang utama adalah akurasi data. Karena akurasi data dapat memastikan informasi pemilih yang akurat dan terkini termasuk nama dan alamat, mengurangi risiko kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan masalah saat hitung. Sehingga menjadikan pemilu efisien dan berintegritas. Nah, ini akan mengakibatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu ketika dilaksanakan. Yang kedua, hak pilih sebagai hak konstitusi. Kita sudah ketahui bersama bahwa hak pilih adalah hak konstitusi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Hak ini menugaskan bahwa rakyat memiliki hak dan tanggung jawab secara demokratis memilih pemimpin. Hak pilih dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan menggunakan hak pilih, warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memiliki andil dalam pembentukan kebijakan negara. Yang ketiga adalah kelompok rentan kehilangan hak pilih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi Pak Bahari pimpinan kita sudah menjelaskan garis besarnya. Kelompok rentan berisiko kehilangan hak pilih di sini ada berbagai faktor menghadapi kendala administrasi dan sosial yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Yang pertama adalah pekerja medis dan pasien di rumah sakit. Banyak rumah sakit yang tidak memiliki TPS khusus sehingga tenaga kesehatan dan pasien yang harus bertugas atau dirawat selama pemilu kehilangan hak pilih. Nah, kalau untuk di wilayah Konut mungkin tidak ada, tapi di kota-kota besar seperti mungkin di Kendari atau di kabupaten lain mungkin itu berpotensi. Yang kedua adalah warga binaan pemasyarakatan. Banyak narapidana kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB atau tidak memiliki KTPL. Yang ketiga adalah pekerja di sektor informal dan pekerja yang harus bekerja pada hari pemungutan suara. Banyak pekerja yang tidak dapat memilih karena harus bekerja pada hari pemungutan suara. Meskipun ada surat edaran yang mewajibkan perusahaan untuk meliburkan mereka, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan. Dan ini eh, terjadi di Konawe Utara. Ya. Yang keempat adalah masyarakat adat dan terpencil. Banyak anggota masyarakat adat tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar sebagai pemilih. Kalau untuk di wilayah Sulawesi Tenggara mungkin sepengetahuan saya di Taman Nasional Rawa-Opa itu ada kelompok masyarakat di situ yang berada di pedalaman dan itu mereka tidak punya identitas kependudukan. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana. Kalau dulu waktu eh, kita bergabung di NGO, sempat kami melakukan pendampingan di sana, itu memang banyak masyarakat di sana yang tidak punya KTP. Iya. Selanjutnya adalah penyandang disabilitas. Eh, yang selalu menjadi permasalahan penyandang disabilitas ini adalah aksesibilitas ya yang buruk di TPS.
dan kurangnya surat suara raih yang menjadikan hambatan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Yang keenam adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Banyak di panti kalau untuk Konawe Utara saya rasa tidak ada mungkin panti sosial, tapi kalau di Kota Kendari ada. Ini mungkin bisa terjadi di sana. Yang ketujuh adalah warga yang belum merekam KTPL. Warga negara yang belum melakukan rekaman KTPL ini berisiko untuk tidak dapat sebagai pemilih. Nah, ini memang kalau di daerah-daerah terpencil seperti di pesisir, ini banyak kami temukan kemarin di Laskep. Banyak warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak mempunyai KTP. Masalah mereka merasa bahwa KTP itu tidak menjadi sesuatu yang penting sehingga mereka tidak mengurus. Akhirnya kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat bagaimana caranya mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan KTP. Slide selanjutnya mungkin ya dasar hukum. Kalau dasar hukum ini ya kalau dasar hukum ini kita sudah paham bersama Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Selanjutnya ada mungkin yang kurang di sini yaitu PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang eh, lokasi khusus, TPS lokasi khusus. Slide selanjutnya, Pak moderator, silakan. Ya, penyandang disabilitas. Kelompok rentan penyandang disabilitas di sini kalau kita lihat adalah ada tiga. Yang pertama penyandang disabilitas yaitu yang kedua adalah pemilih lokasi khusus, yang ketiga kelompok marginal. Slide selanjutnya, eh, penyandang disabilitas di sini bisa diklasifikasi yaitu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, intelektual, mental, dan psikososial. Terus pemilih lokasi khusus, kalau kita lihat yang pertama lapas, rumah sakit, panti sosial, atau lokasi bencana, perkebunan, industri, atau asrama. Sekedar informasi kalau untuk Konawe Utara pemilu di 2024 kemarin, itu kami punya lokasi khusus di Kecamatan Langkima itu ada 7 lokasi khusus eh, dengan berapa kemarin ini 1.822 DPT. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya kelompok marginal. Kalau kelompok marginal di sini ada komunitas adat terpencil, pekerja informal atau musiman, miskin ekstrim, pengungsi lokal, warga tanpa dokumen. Tapi kalau untuk ini saya bisa mengambil sampel untuk Konawe Utara ini yang hanya ini pekerja musiman dan ya kelompok marginal ini pekerja musiman karena di Konawe Utara ini banyak eh, perkebunan sawit, banyak keluarga-keluarga kita itu pindahan dari Sulawesi Selatan yang datang bekerja di sini. Dan yang paling rawan ini adalah pemilih yang berada di perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang menjadi kendala kemarin ketika pada saat pemungutan suara banyak warga yang datang memilih. Tetapi ketika diidentifikasi, dilihat dia tidak punya dokumen, utamanya katakanlah A5. Nah, dia hanya membawa KTP, ternyata KTP eh, dia tidak terdaftar. Karena ketika dia akan pindah memilih ada syarat yang harus dilakukan yaitu membawa surat A5. Nah, ternyata kemarin itu di Kecamatan Lagakima itu tidak mereka tidak membawa A5 sehingga pada saat pemilihan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan.
slide selanjutnya, ya, potensi kerawanan. Ya, apa tadi yang saya sampaikan, kelompok marginal di sini, yang pertama mereka tidak terdata. Nah, yang kedua data tidak valid. Yang ketiga salah kategori. Kalau ini salah kategori untuk Konawe Utara, alhamdulillah tidak ada kemarin. Yang ke, yang selanjutnya kesulitan pindah memilih. Eh, Selanjutnya adalah minim informasi dan resiko penghapusan. Ya. Kalau untuk wilayah ini kita sharing saja. Kalau untuk wilayah Konawe Utara ini ada beberapa hal yang masuk potensi kerawanan. Yang pertama tidak terdata, yang kedua data tidak valid, yang ketiga yang ada dua saja kalau kalau untuk Konawe Utara. Ya. Terus kesulitan pindah memilih. Tapi kalau untuk kabupaten lain saya tidak eh, terlalu paham. Nanti sebentar kita sharing bagaimana metode dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah seperti ini. Selanjutnya, slide selanjutnya, fokus pengawasan. Fokus pengawasan kita itu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini mungkin kita bisa melihat daerah-daerah mana yang sangat eh, sensitif atau sangat rawan, utamanya akses untuk melakukan pengawasan. Kalau di Konawe Utara itu ada dua wilayah yang sangat susah untuk dilakukan pengawasan. Ada yang berada di wilayah ibu kota kabupaten dalam hal ini Kecamatan Asera, ada namanya Desa Aseminulai. Aseminulai ini eh, ketika musim banjir itu susah sekali untuk ditembus karena dengan medan yang sangat sulit sehingga perlu perencanaan matang untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya adalah pelaksanaan coklit. Ya. Yang ketiga adalah input data. Yang keempat adalah rekapitulasi dan yang kelima adalah akses dan fasilitasi pemilih rentan. Slide selanjutnya. Ya. Pengawasan coklit. Pengawasan coklit di sini yang pertama adalah kewajiban mendatangi pemilih rentan. Yang kedua, dokumen yang harus diverifikasi secara valid. Yang ketiga adalah catatan Bawaslu di lapangan. Selanjutnya, ya, strategi pengawasan. Strategi pengawasan di sini yang kita lakukan adalah pemetaan kelompok rentan. Yang kedua adalah kolaborasi multi pihak. Yang ketiga adalah pendampingan administrasi. Yang keempat adalah sosialisasi inklusif. Yang kelima adalah pengaduan masyarakat. Pemetaan kelompok rentan di sini eh, utamanya kalau kemarin kita yang berada di lingkar tambang. Karena di lingkar tambang di sini banyak sekali warga yang keluar masuk tanpa dokumen yang jelas. Sehingga dalam pendataan di sini betul-betul kita melakukan pengawasan seperti ada beberapa wilayah untuk Konawe Utara itu ada Kecamatan Muntui di sana karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe di mana di sana ada perusahaan Pirtu, terus Kecamatan Molawe dan Kecamatan Langikima. Nah, ini sangat eh, berpotensi eh, terjadinya kerawanan terhadap pemilih. Dalam artian dokumen-dokumen kependudukannya bisa ganda. Karena kepentingan pekerjaan di perusahaan, mereka bisa memanipulasi data-data kependudukan mereka. Ya, sehingga itu yang menjadi fokus pengawasan kami. Selanjutnya, slide selanjutnya. Hmm. Ya, ada yang terlewati. Perlindungan hak pilih disabilitas mungkin. Ya, perlindungan hak pilih disabilitas yaitu data detail jenis disabilitas,
fasilitasi akses informasi, pendampingan identitas kependudukan, aksesibilitas TPS dalam hal ini opsional untuk tahapan pemungutan. Slide selanjutnya. Perlindungan hak pilih kelompok marginal. Yang pertama, layanan jemput bola. Apa yang saya sampaikan tadi, layanan jemput bola kami sudah pernah melakukan kemarin pada saat baik pemilu maupun pemilihan, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Karena ada beberapa hal yang kami temukan pada saat kami melakukan pengawasan, eh, ada beberapa warga yang tidak mempunyai KTP dan tidak mempunyai KK, padahal warga tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Yang kedua adalah pendataan di wilayah terpencil. Dan ini pendataan di wilayah terpencil memang kami sudah melakukan kemarin. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap pemilih tanpa dokumen. Slide selanjutnya, ya, eh, pengawasan inklusif sebagai wujud perlindungan hak pilih. Pengawasan inklusif sebagai merupakan wujud perlindungan hak pilih yang sangat penting, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Pengawasan ini memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam pemilu secara setara dan tanpa diskriminasi. Karena kalau kita melihat hak politik penyandang disabilitas dilindungi dan diakui oleh undang-undang. Kalau kita melihat di pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3, itu sangat jelas dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 13. Ya, artinya bahwa akses eh, keterlibatan disabilitas dalam pengawasan eh, di Bawaslu memberikan kaum disabilitas pengawasan pemilu memastikan hak pilih mereka terlindungi dan mereka diperlakukan dengan baik oleh penyelenggara. Nah, selanjutnya adalah komitmen memastikan pemilu yang adil dan setara. Komitmen ini memastikan pemilu yang adil dan setara adalah fondasi utama dalam menjaga demokrasi pemilu yang adil dan setara. Sehingga memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara bebas dan tanpa tekanan. Bawaslu harus mengawal semangat dan kemerdekaan dengan bertindak secara independen dan memastikan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih terjamin. Oleh karena itu, komitmen yang kuat bagi semua pihak terkait pemilu yang adil dan setara dapat terwujud untuk memastikan suara rakyat benar-benar menentukan arah bangsa dan negara. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada diskusi hari ini. Selanjutnya kita lanjut pada sesi diskusi. Baik, mungkin yang pertama kita dengar dulu tanggapan dari Bapak Haji Heri selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh disimpan dulu pertanyaannya. Kita dengar dulu tanggapan dari Bapak Haji Heri. Kepada Bapak mungkin bisa memberikan sedikit tanggapannya. Langsung saja kepada Pak Heri dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebenarnya kan posisi kami selaku pimpinan Bawaslu RI itu juga adalah peserta dalam hal ini. Jadi
saya menganggap ini sebagai, anggaplah giliran saya untuk memberi masukan, pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Saya meyakini bahwa pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat warahmatullahi sekalian yang saya hormati, eh, pemantik kita, beliau ini tentunya soal kompetensi tidak diragukan lagi. 2 periode menggawangi Bawaslu Provinsi, tentu clear lah kalau soal-soal pengawasan. Saya hanya ingin memberi tanggapan terhadap, jadi ini bukan bentuknya arahan ya seperti biasa, karena konsepnya kita tidak seperti itu. Konsepnya kita walaupun kita pimpinan Bawaslu Provinsi, namun dalam kegiatan ini semua sudah diatur bahwa ada moderator, ada narasumber dan pemantiknya. Selebihnya adalah peserta. Tetapi hari ini saya menggunakan posisi saya sebagai peserta dalam kegiatan ini. Baik, tadi disampaikan secara, saya meyakini pertama-tama bahwa semua yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, termasuk narasumber kita dan moderator kita adalah orang-orang yang punya kompetensi di dalam, kalau kita berbicara soal demokrasi yang lebih spesifik, apalagi tentang daftar pemilih. Hanya ini Pak narasumber, ada beberapa hal sebenarnya yang masih mengganjal dalam pemikiran saya, bahwa kita tahu bersama bahwa hak memilih, kalau kita tarik relevansinya lagi dengan hak asasi manusia, itu adalah hak yang memang absolut, adalah hak yang melekat pada setiap warga negara di Republik ini. Nah, kemudian pada faktanya dari pemilu ke pemilu kita sering mendapati bahwa hak konstitusional ini ada batasan dalam menggunakannya. Salah satunya daftar pemilih khusus misalnya, atau DPTB. Orangnya secara regulasi memenuhi syarat memilih, tetapi terkadang hak memilihnya itu diamputasi. Ini paham ya, diamputasi. Begini, dia boleh memilih dalam beberapa segmen saja. Karena misalnya dia dari Jawa sana, lantas karena ini dia pindahan begini-begini, dia hanya bisa diberi surat suara misalnya hanya presiden saja dan DPR RI saja. Nah, untuk provinsi dan DPRD kabupaten, sepertinya ini menurut pendapat saya, Pak narasumber, ada hal yang membatasi mereka, atau kalau saya katakan lebih ekstrimnya, mengamputasi hak mereka sebagai pemilih, tidak bisa menyalurkan secara absolut hak dia dengan pembatasan regulasi tersebut. Nah, sementara Bapak narasumber ini kan mengangkat soal pemilu yang adil dan setara. Kayaknya kalau saya tahu ini pasti jawabannya selalu, itu kan sudah diatur begini. Tetapi apakah kita akan terus diam dengan hal seperti ini? Ini sepakat atau tidak sepakat saya, Bapak narasumber? Kalau saya melihat ini adalah pembatasan hak konstitusi warga negara. Walaupun dia hanya sebentar di sini, mungkin berapa bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi kita perlu ingat juga bahwa dia akan beraktivitas di misalnya di Kabupaten Konawe Utara, maka dia secara kultur juga pasti akan kena kebijakan, Pak. Apa yang dilakukan kebijakan provinsi, misalnya DPR provinsi atau nah, saya menilai ini adalah ada hal yang membatasi hak absolut atau hak konstitusi absolut yang melekat pada
setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak narasumber, saya tidak terlalu bersepakat eh, dengan kriteria miskin ekstrim tersebut. Kalau saya melihat eh, apa kita berhati-hati sedikit menggunakan kata miskin ekstrim ini karena dampaknya bisa kemana-mana ini Pak narasumber. Miskin ekstrim yang dimaksud ini kira-kira seperti apa? Ini akan berhubungan dengan data BPS apa segala macam dan yang lain-lain termasuk pemerintah Bapak itu bisa kejar Bapak. Masih ada ke warga saya yang miskin ekstrim begini. Saya tidak terlalu menggarisbawahi ini kriteria miskin ekstrim ini Pak narasumber. Ini kalau bisa apa dicarikan atau hal bagaimana nanti kita diskusi sebentar ya. Bagaimana tanggapan Pak narasumber terkait catatan saya ini bahwa miskin ekstrim ini sebaiknya tidak masuk dalam kategori tersebut. Tetapi saya menghargai Pak narasumber, mungkin ada penjelasan lain yang bisa disampaikan sehingga kita masih bisa berdiskusi lebih jauh tentang tentu isi kepala atau apa yang Pak narasumber sampaikan ini mungkin bisa berbeda dalam beberapa hal, tetapi ketika ini di kolaborasi sebenarnya akan masuk pada maksud dan tujuan yang sama. Itu saja mungkin sedikit catatan kecil dari saya. Saya hanya paling tidak menggarisbawahi bahwa masih ada pembatasan sebenarnya terhadap hak konstitusional warga negara Republik Indonesia. Nah, kemudian saya ingin Saya ingin meminta atau bagaimana pandangan narasumber terkait apa yang saya pikirkan tersebut. Itu mungkin sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Heri Iskandar atas tanggapannya tadi kepada narasumber kita. Selanjutnya, mungkin tanggapannya kita simpan dulu ya Pak. Untuk selanjutnya, teman kita ada yang ingin bertanya tadi dari Bawaslu Muna Barat, kalau tidak Jawa salah. Barat. Bisa saya tanggapi dulu pertanyaannya Pak Haji Heri Oh, karena terlalu panjang ini pertanyaannya Haji Heri. Atau silakan dilanjut, moderator, silakan. Kalian saja. iya, baik, baik Pak. Jadi langsung ditanggapi atau bagaimana? Kalian saja. 3 penanya dulu. Oke, Oh, tiga silakan, penanya. silakan. Begini, Tabe, para susu, adik-adik moderator, dalam memimpin suatu diskusi begini, sebenarnya haknya itu ada sama moderator. Jadi moderator tadi sudah disampaikan Pak Sahar yang bertugas mengatur lalu lintas diskusi kita hari ini. Begitu, jadi tidak bias bola ini sepenuhnya ada di moderator. Moderator bilang tanggapi dulu Pak narasumber, maka narasumber akan menanggapi. Kalau moderator bilang kita tampung sampai 3, nah begitu fungsinya. Ya, saya kembalikan ya, terima kasih. Ya, baik Hanya Pak, sekedar terima usul kasih. Pak Haji. Ya, mungkin kita langsung tanggapi dulu dari uh, tanggapan tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Heri Iskandar, karena tadi lumayan panjang ya tanggapannya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak narasumber kita, Pak Asar, untuk memberikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan tadi. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa hak konstitusional warga negara mendapat setiap warga negara berhak untuk mempunyai hak konstitusi dipilih dan memilih. Nah, kalau kita melihat dari lokus pertanyaan pimpinan tadi bahwa tempat pemilih lokasi khusus,
Yang pertama kita lihat di situ bagaimana alur lokasi khusus. Lokasi khusus itu kalau kita melihat dari pengalaman kemarin seperti di Konawe Utara, itu pemilihnya berasal dari berbagai macam daerah. Ada yang berada dari luar provinsi, ada yang berada dari dalam provinsi beda kabupaten, ada juga yang berada dalam satu kabupaten. Nah, dalam penyaluran hak pilih di sini, kalau itu adalah pemilih dari luar provinsi, maka itu hanya dikasih satu surat suara. Dalam hal ini hanya pemilihan eh, presiden. Nah, kalaupun dikasih surat suara empat, dalam hal ini DPR, DPD, eh, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, ini akan bertentangan dengan undang-undang karena tidak sesuai dengan dapil wilayah tersebut. Karena pada intinya di sini bagaimana setiap warga negara itu bisa tersalurkan hak pilihnya. Kalaupun ada tadi Pak Pimpinan mengatakan bahwa hak konstitusional setiap warga negara harus terpenuhi, tidak ada diskriminasi atau segala macam. Tapi ini kan kita kembali ke regulasi, aturan undang-undang pemilu. Selanjutnya mungkin masalah miskin ekstrim. Kalau tadi saya menyampaikan masalah miskin, miskin ekstrim, kalau untuk eh, kita mungkin di sini tidak ada. Hanya saya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi kelompok marginal itu adalah miskin ekstrim. Kalau untuk khususnya Sulawesi Tenggara memang ini tidak ada miskin ekstrim. Tapi kalau seperti di daerah-daerah lain atau seperti di provinsi lain ini memang ada. Tetapi kalau untuk Manado Utara tidak ada. Oleh karena itu saya hanya masukkan kategori di situ bahwa yang masuk pemilih marginal adalah miskin ekstrim. Tapi kalau untuk di wilayah Sulawesi Tenggara memang tidak ada. Kalau pemahaman saya sampai saat ini tidak ada untuk miskin ekstrim. Nah, salah satu mungkin saya kembalikan. Seperti mungkin ditanggapi oleh pimpinan. Kamu moderator. Baik, terima kasih Pak Fardip atas jawabannya terhadap apa yang ditanggapi tadi oleh Bapak Pimpinan Pak Haji Heri Iskandar. Saya kembalikan mungkin kepada Pak Haji Heri Iskandar, Pak Pim. Bagaimana tanggapannya, Pak? Apakah jawabannya sudah sesuai atau masih ada yang ingin ditambahkan? Eh, Baik, moderator. Sebenarnya tadi ilustrasinya panjang, tapi pada dasarnya sederhana itu pertanyaan sebenarnya bahwa dalam eh, pemikiran saya, ini kan kalau kita bicara soal Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, KTP kita juga sudah nasional, tetapi pada pelaksanaannya masih regional. Ini kan saya KTP nasional ini, harusnya kan saya bisa memilih, Pak. Tetapi yang saya pertanyakan tadi, ada batasan memilih tersebut tadi. Dengan aturan tadi, ya kita paham bahwa memang ada regulasi yang mengaturnya. Nah, kita juga tahu banyak regulasi yang mengatur pemilu kita. Tetapi perlu saya ingatkan juga Bapak narasumber, kita tidak berpatok pada regulasi tersebut juga. Karena banyak juga, bukan sebagai, maaf ya, bukan kita, karena ini diskusi kita ini kan tentu berharap melahirkan pemikiran-pemikiran yang visioner. Kenapa pemikiran visioner itu diharap bisa lahir dari diskusi ini? Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang ada di room Zoom berdiskusi ini adalah orang-orang yang punya kompetensi berbicara soal pemilu. Perlu saya ingatkan, Pak narasumber, bahwa banyak juga regulasi kita yang di-challenge di Mahkamah Konstitusi, dan itu minta maaf dibatalkan. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan kepada narasumber, sederhana sebenarnya, apakah pembatasan ini maksud saya tidak menghalangi hak konstitusional warga negara secara absolut atau menghalangi hanya memberi hak sebagian saja, atau bisa saja, mohon maaf,
eh, akal-akalan KPU saja yang tidak mau repot soal logistik. Ini kan, mohon maaf, kita kan juga pernah di sebelah. Memang kalau sistemnya seperti ini, penyelenggara teknis di sebelah itu kadang-kadang kewalahan dalam hal logistiknya. Kadang-kadang kekurangan apa segala macam yang membuat celah. Ini pemikiran saya, maka lahirlah pembatasan-pembatasan tersebut. Nah, saya hanya ingin bertanya kepada narasumber, apakah regulasi yang dimaksud tadi masih relevan? Atau mungkin bisa kita dorong lebih jauh bahwa memang kalau kita berbicara soal hak konstitusi, maka hak konstitusi itu kalau kita tarik relevansinya dengan hak asasi manusia, itu dia absolut, tidak boleh ada pembatasan. Itu yang pendapat narasumber ingin saya gali lebih jauh. Begitu, brotherku, Bapak narasumber. Terima kasih ya, saya kembalikan. Ya, Baik. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Ferdif. Saya kembalikan kepada narasumber kita bagaimana? Apakah masih ingin ditanggapi terkait yang disampaikan oleh Pak Haji tadi? yang Silakan, Pak. pertama, ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas eh, penyampaian pimpinan. Tapi memang kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar Hukum Utama ini, Undang-Undang 45 Pasal 25, Pasal 22 ayat 1, di situ menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, yang menjadi eh, lokus pertanyaan di sini pimpinan tadi mengenai adil. Apa yang kita lihat bahwa dalam proses pemungutan suara eh, harusnya pemilih itu mendapat semua kartu suara. Kalau kita lihat dari hak asasi manusia mengenai adil ini, kalau menurut saya perlu ada kajian khusus atau pemikiran definisi ini sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang multitafsir. Nah, apa yang disampaikan betul juga apa yang disampaikan oleh pimpinan profesi bahwa kalau seumpama pada saat pemungutan suara eh, dia berada dari provinsi lain dan hanya dikasih satu surat suara, sementara dia berada di tempat itu dan pada saat dia berada di tempat itu kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan yang dia eh, jalani itu berada di daerah itu sendiri, katakanlah di provinsi Sulawesi Tenggara, sementara dia berasal dari eh, Sulawesi Selatan, sehingga terkesan bahwa perlakuan kepada dia itu tidak adil. Nah, kalau menurut saya mungkin ada pemikiran teman-teman yang lain atau kajian teman-teman yang lain bagaimana eh, pendapat pimpinan ini bisa kita formulasi menjadi satu eh, intisari pemikiran yang bisa kita usulkan menjadi satu perubahan undang-undang. Saya rasa itu mungkin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi saya rasa cukup pembahasan Ada yang pertanyaan disampaikan. terakhir deh, moderator, begini. Oh, Tadi, baik, mohon maaf ya, baik, Pak. Pak Asar ngomong bahwa Persilakan. perlu diformulasikan. Pertanyaan terakhir saya bukan hanya kepada narasumber, kepada semua. Jadi, apakah perlu bapak-bapak, ibu-ibu diundang lagi secara faktual untuk membahas formulasi tersebut tadi, sehingga melahirkan satu kajian yang komprehensif, sehingga dapat kita dorong pada tingkat yang lebih tinggi. Itu pertanyaan, tapi jawab dalam hati saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya kita persilahkan kepada rekan kita tadi dari Bawaslu Muna Barat untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Tadi dari baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan selalu kami banggakan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Kordif P2H dan Bapak Haji Heri,
Yang kami hormati narasumber yang sangat luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir pada diskusi kita pada pagi hari ini. Topik diskusi kita pada pagi hari ini sangat bernutrisi karena apa yang kita bahas ini selalu menjadi bahan temuan kita di lapangan, apalagi dipandu dengan moderator yang sangat tegar, cantik, dan menyejukkan bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, topik yang kita bahas hari ini tentang memastikan hak pilih masyarakat yang masyarakat rentan, kemudian pengawasan terhadap kelompok marginal dan disabilitas. Saya mencoba meng-highlight tentang pengawasan topik kita diskusi hari ini tentang daftar pemilih khusus. Di mana ini selalu menjadi bahan temuan kita di lapangan dan selalu menjadi dipermasalahkan ketika pada saat apakah itu disengketakan ataupun kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Menurut hemat saya, ada 4 hal tentang pengawasan daftar pemilih khusus ini yang menjadi masalah. Yang pertama itu adalah seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa pertama itu adalah akurasi dan validitas data. Kenapa? Karena pemilih DPK ini selalu menjadi masalah karena apakah memenuhi syarat atau tidak. Apakah dia termasuk pemilih ganda. Yang kedua tentang transparansi dan akuntabilitas. Karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas ini untuk mencegah daripada manipulasi tentang DPK itu sendiri. Yang ketiga, itu perlindungan terhadap hak pemilih rentan. Sehingga kenapa? Karena kita memastikan bahwa kelompok pemilih rentan ini tidak kehilangan hak pilih ataupun tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan. Ini potensi penyalahgunaan juga ini menjadi DPK menjadi salah satu celah ya untuk mengganggu daripada integritas pemilu itu sendiri. Yang jadi pertanyaan saya adalah kira-kira langkah dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir daripada 4 hal tersebut sehingga pemilu itu sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang inklusif dan dapat diakui. Saya kira itu Pak narasumber sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Karman, Bawaslu Mana Barat. Mungkin langsung saja dari Pak Wardit untuk menanggapi pertanyaan dari saudara kita kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya senior. Yang pertama mungkin perlu kita pahami apa itu DPK, daftar pemilih khusus. DPK itu adalah daftar yang memuat nama-nama warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan. Nah, kalau kita melihat siapa saja itu pemilih DPK. Nah, pemilih DPK itu ya pertama pemilih tidak tercantum dalam DPT atau DPTB. Yang kedua, pemilih DPK itu yang menggunakan KTPL sesuai alamat TPS. Yang ketiga, dilayani pada pukul 12 sampai 13. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika DPK itu dia lebih sementara dari jumlah surat suara yang disediakan sesuai dengan undang-undang itu hanya 2%. Nah, menyikapi pertanyaan tadi oleh Pak Kordit,
langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Eh, kalau yang kalau menurut saya yang pertama adalah akurasi dan validitas data, yaitu pemadaman apa ya? Pemadanan data berkala. Dalam hal ini daftar pemilih tetap dengan data kependudukan dukcapil secara berkala ini membantu mendeteksi pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, misalnya sudah meninggal dunia atau perubahan data lainnya. Yang kedua adalah verifikasi faktual. Verifikasi faktual di sini yaitu melibatkan petugas pemutahiran data pemilih untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan, sehingga rumah-rumah warga yang memastikan data pemilih itu akurat dan valid. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap DPTS, sehingga dalam pengaduan masyarakat mudah diakses. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga pada saat nanti perhitungan atau pemungutan suara tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, katakanlah pemilih ganda, manipulasi data, atau lainnya. Saya rasa itu mungkin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya bagaimana dari Pak Korbit Bawaslu Muna Barat? Apakah jawaban tadi sudah sesuai atau masih ada tanggapan? Jadi begini, ini Silakan bukan Pak. persoalan. Jadi begini, ini bukan persoalan sesuai dengan tidak sesuai. Ini adalah ruang diskusi bagi kita untuk tukar pikiran dan Ya, curah gagasan. Tetapi maksud saya adalah dari 4 hal yang menjadi masalah itu, ya masalah yang akurasi data dan validitas itu sudah tepat. Yang apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi masih ada 3 hal yang menjadi dari 4 hal tentang data pemilih khusus ini, masih ada 3 yang belum disampaikan. Yang kedua, oke, dari data itu sudah oke, itu sangat luar biasa. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Itu kira-kira langkah strateginya kira-kira seperti apa. Yang kedua itu perlindungan hak pemilih rentan. Ya, ini kan sangat berpotensi sekali. Yang keempat yaitu penyalahgunaan. Mungkin ada tambahan sedikit dari satu itu saya dari Pak narasumber. Yang jelas bahwa untuk poin nomor 1 itu sudah sangat luar biasa. Saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya terkait jawaban dari narasumber kita. Mungkin dari Pak Korbit ingin melengkapi terkait pertanyaan dari Bapak Karman tadi. Saya persilakan. ya, saya ingin menanggapi. Yang pertama saya ingin menambahkan, yang pertama itu adalah melakukan sistem informasi yang terintegrasi. Ya, yang dimana di sini membangun sistem informasi pemilu yang terintegrasi transparan untuk memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait DPT, DPK, nah, dan hasil pemilu. Yang kedua, mekanisme pengaduan yang efektif, yaitu bagaimana kita menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif setiap laporan ke masyarakat. Baik itu apakah itu melalui nomor WA pribadi atau kita membuat posko-posko di tempat-tempat katakanlah di pemerintah desa atau lainnya, supaya eh, akurasi data ini dan perlindungan data pemilih yang rentan ini dapat eh, dilaksanakan dengan baik, tidak terabaikan, sehingga hak politik mereka tidak bisa difasilitasi. Saya rasa itu mungkin. Saya kembalikan. Baik, Pak Korbit, terima kasih atas penambahan dari jawaban sebelumnya. Selanjutnya, saya persilakan mungkin kepada teman-teman. Oh, ada dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Kepada Bapak, saya persilakan. Sebelumnya, moderator, Munabara dulu saya sambung. Baik, Pak. Munabara saya sambung terkait akurasi data. Iya.
Nanti silakan Ya, sebentar kepada ditanggapi juga. Pak Awal. Baik Pak, kepada Pak Oke. Awaludin, saya persilakan untuk menambahkan terkait pertanyaan dari Pak Kodim tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pimpinan dan kita semua yang ada di forum ini, saya melanjutkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kodim Pencegahan Bawaslu Guna Barat terkait dengan akurasi data. Akurasi data ini menjadi pertanyaan besar bagi saya dan bagi kami di Muna Barat. Menurut pandangan saya, akurasi data ini sulit diwujudkan. Akurasi data ini sulit diwujudkan untuk saat ini. Ada beberapa kendala menurut saya. Salah satunya adalah terkait dengan pengawasan kita yang kurang efektif. Kenapa pengawasan kita kurang efektif? Karena ada beberapa batasan-batasan yang kemudian kita tidak mampu akses atau kita tidak mampu memenuhinya. Yang pertama, dimulai dari tahapan pemutaran data sejak awal, yaitu penyerahan DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Ya kita tahu bersama, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 6 tahun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu DP4 diserahkan oleh Mendagri ke KPU. Bawaslu tidak mendapatkan akses itu atau tidak mendapatkan data itu, padahal kita sesama penyelenggara. Ketika kita mengakses data itu ke KPU, KPU tidak memberikan akses data itu kepada Bawaslu. Salah satu alasan yang paling sering kita dengarkan adalah terdapat informasi yang dikecualikan di dalamnya. Itu adalah NIK. Sehingga dengan tidak adanya DP4, ini menyulitkan kita untuk melakukan pengawasan sejak awal. Dari penyusunan ANOR, misalnya menyandingkan antara DP4 dengan DPT terakhir, atau dengan daftar pemutahiran data pemilih. Sehingga menurut pandangan saya bisa jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu akan menjadi nol. Karena patokannya tetap menjadi DP4. Salah satu kendalanya adalah kita tidak punya akses memberikan sandingan data ke KPU karena kita tidak punya DP4. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan SDM. Sehingga kita kurang efektif melakukan pengawasan. Misalnya begini, pada saat pemutahiran data pemilih dilaksanakan atau coklik, itu KPU melakukan rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli atau PPDB. Petugas ya. Contoh yang sederhana di Muna Barat. Saya tidak bicara soal di Jawa Saleh ini, Jawa Timur, Jawa Barat yang besar data penduduknya atau data pemilihnya. Saya ambil saja di Muna Barat, di Muna Barat ini ada satu desa namanya Desa Sidamangura. Di pemilu kemarin itu ada 12 TPS. KPU melakukan coklik itu dengan merekrut 12 petugas pemutaran data pemilih. Melakukan coklik. Kita satu desa hanya satu pengawas kita, Pak. Hanya ada pengawas kelurahan. Nah, bagaimana mau efektif kita melakukan pengawasan? Ada 7 petugas yang berkeliling dari KPU melakukan pemutaran data. Kita hanya punya satu pengawas pemutahiran, kita hanya punya pengawas kelurahan. Itu menjadi kendala sehingga kemudian mewujudkan pengawasan efektif menuju akurasi data pemilih itu sulit kita lakukan. Saya ingin meminta pandangan dari narasumber atau sering bagaimana kira-kira kita ya agar kemudian kendala-kendala ini kita bisa terobos. Kita bisa carikan jalan keluar
sehingga pengawasan kita efektif dan tujuan akurasi data pemilih itu terwujud. Saya kira itu, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Awaludin Usa dari Bawaslu Sumatera Barat atas pertanyaannya ya, tanggapan sekaligus pertanyaan. Jadi mungkin langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita, Pak Fardit, untuk memberikan jawaban sekaligus menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak Awaludin dari Menabara. Kepada Pak Fardit, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Ketua ini memang sangat tajam, ya, dan ini menjadi apa ya, permasalahan kita semua, khususnya sebagai pengawas pemilu. Kalau saya melihat Pak Ketua mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan apa ya, data kita akurat, karena yang pertama eh, kita tidak bisa mendapatkan data DP4 dari KPU, sehingga kita tidak bisa memverifikasi secara pilot, baik baik by name by address. Tapi kalau pengalaman kita kemarin, khususnya di Konut, memang secara kelembagaan antara Bawaslu dan KPU, KPU selalu menutup diri untuk tidak memberikan data dengan alasan perlindungan data pemilih. Tetapi tergantung bagaimana kita berkoordinasi antara KPU dan Bawaslu. Karena kalau saya melihat bahwa eh, KPU itu jangan kita jadikan sebagai rival atau apa, kita jadikan sebagai mitra. Karena kalau pengalaman kita kemarin, kami kalau di Konawe Utara itu mendapatkan by name by address, tetapi sifatnya di bawah tangan. Maksudnya sifatnya di bawah tangan, memang tidak ada eh, secara resmi surat atau pemberian secara resmi, tetapi antara koordinasi antar teman-teman KPU dan Bawaslu itu teman-teman di lapangan itu diberikan data. Sehingga teman-teman di lapangan PKD mereka mendapatkan by name by address. Nah, itu salah satunya kalau di Konawe Utara. Terus yang kedua, bagaimana nanti ketika di pemilu 2029 kita punya akurasi data tanpa kita terlibat permintaan data di KPU. Maka oleh karena itu, mulai dari sekarang kita melakukan pemutahiran data berkelanjutan. Ya, walaupun kita dananya terbatas, tetapi datanya kita sekarang kan pemilu 2029 sekarang 2025. Masih berapa tahun? Kalaupun ada pergeseran data itu hanya sedikit. Maka mulai dari sekarang kita melakukan pendataan. Jadi ada kita punya big data. Jadi setiap tahun kita sudah bisa nilai berapa pergeseran data di setiap kecamatan. Oleh karena itu, kalau kita di Konawe Utara, kami kemarin sudah melakukan coktas dan uji petik. Semua data-data yang kami kumpulkan itu sudah mulai kami eh, data by name by address, sehingga itu menjadikan big data nanti, sehingga pada saat nanti pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau coklit, ketika nanti tahapan sudah berjalan, data kami sudah siap. Maka oleh karena itu mengenai data ini, kalau kita berbicara data jangan kita berbicara nanti pada saat tahapan. Kita harus berbicara hari ini. Mulai hari ini kita sudah mulai antisipasi, mulai kita petakan daerah-daerah mana yang paling potensi terjadi permasalahan data. Ya, seharusnya kalau kita berbicara data kan bisa kita berkoordinasi dengan kepala desa. Ya, kepala desa bagaimana data perkembangan data penduduk, bagaimana kita berkoordinasi dengan Capil. Oleh karena itu, itulah pentingnya bagaimana caranya kita punya data bisa akurat. Tetapi nanti kalau pada saat kita bekerja di 2029 atau di 2028, maka yakin dan percaya data kita tidak valid. Itu kalau menurut saya. Oleh karena itu, ini mungkin menjadi diskusi kita semua, menjadi bahan kajian kita semua, bagaimana metode yang efektif sehingga data kita ini bisa akurat. Karena setiap dalam tahapan pemilu, itu yang menjadi masalah adalah data. Ya, selalu itu data yang jadi masalah. Baik itu apakah ada manipulasi data, apakah itu ada propaganda dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bagaimana caranya kita
punya data bisa pilot nanti, maka kita bekerja dari sekarang. Jangan nanti pada saat tahapan baru kita kita mulai. Terus bagaimana caranya kita bisa dapat DPO 4 karena KPU yang bisa mendapatkan DPO 4. Kalau kami kemarin itu di pemilu kemarin begitu cara kami. Kami bekerja sama dengan KPU, bagaimana KPU bisa memberikan data kami di lapangan walaupun tidak secara tertulis. Ya, itu mungkin saya kembalikan. Itu ditanggapi, moderator. Baik, terima kasih Pak Kardip atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Awaludin untuk menanggapi jawaban dari pertanyaannya tadi. Bagaimana Pak? Satu lagi terkait SDM kita yang terbatas. Artinya pada saat Ya coklit Pak, itu, mungkin pada para saat kita coklit, bisa langsung menambahkan. Oh ya, oke, makasih Pak Terkait Ketua. SDM tadi Pak. Ya, memang kalau kita melihat SDM kita memang terbatas. Katakanlah ada beberapa desa kelurahan yang jumlah PPDP-nya itu lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, sementara kita punya PKD hanya satu. Dia tidak punya kemampuan membela diri untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, kalau kita melihat, kita harus bisa petakan. Mulai dari sekarang kita bisa petakan mana daerah-daerah yang dua sampai tiga dia punya PPDP atau Pantarli. Maka di situ kita bisa tugaskan staf. Iya, bagaimana staf bisa membantu PKD dalam melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Dan itu menjadi lokus utama kita sebagai eh, pimpinan Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Karena saya yakin dan percaya kalau kita melihat rata-ratanya mungkin hanya satu atau sampai lima saja desa yang seperti itu. Enggak semua desa yang sampai dua atau tiga dia punya PPDP. Jadi taktisnya begitu, Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kardip atas tambahannya tadi terkait SDM yang ditanyakan oleh Bapak Awaludin. Selanjutnya bagaimana Pak? Apakah jawabannya sudah sesuai atau masih ada yang ingin didiskusikan lagi? ya Kak, itu kalau kemudian terkait dengan keterbatasan SDM itu, kalau kita bicara regional Sultra bisa kita atasi dengan staf. Artinya dalam satu kelurahan desa itu ya paling banyak 5 sampai 10 TPS. Bisa kita distribusi staf. Nah, bagaimana kalau kita bicara nasional? Kita bisa bicara Jawa Barat, kita bicara Jawa Timur. Yang satu kelurahannya itu ada 20 sampai 40 TPS. Yang di dalamnya ada 20 sampai 40 PPDP. Sementara kita hanya punya satu pengawas kelurahan desa. Kita mau kirim staf semua di dalam kantor kan pasti tidak cukup juga. Nah, itu maksud saya gitu. Sehingga kemudian kendala-kendala seperti ini kita harus memiliki formula atau metode yang bisa kita pikirkan secara bersama-sama untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini. Saya kira itu Bu Moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya terkait jawaban dari narasumber kami. Mungkin sudah clear ya Pak Kardip? Clear. Terima kasih. Ya, selanjutnya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Tadi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan pertanyaan terakhir. Oke, langsung saja ya. Silakan, Ini DPK sebenarnya bagi saya menjadi momok bagi pengawas pemilu. Karena ini menjadi pekerjaan tambahan buat kita semua. Nah, kenapa seperti itu? Apakah kesalahan penyelenggara teknis atau kesalahan kita sendiri? Nah, tawaran saya di forum diskusi ini, apakah berikutnya atau pilkada-pilkada berikutnya atau pemilih berikutnya, daftar pemilih khusus itu sudah tidak ada lagi kolomnya di daftar itu? Bagaimana kira-kira Pak Narasumber? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya untuk narasumber kita. Jadi saya persilahkan kepada Pak Kordip untuk langsung menjawab saja dari pertanyaan saudara kita. Kepada Pak Kordip dipersilahkan. Eh, ya, pertanyaan yang sangat bagus oleh Pak Rudi. Yang pertama, eh, mengapa DPK menjadi momok? Ya, kalau kita melihat DPK, memang kesimpulan pertanyaan Pak Rudi tadi itu, apakah kita mau hilangkan atau tidak? Kalau kita hilangkan, jelas kita bertentangan dengan undang-undang di pasal 22E ayat berapa itu? Ayat 1. Kalau menurut saya, di kerumitan DPK ini, yang pertama, eh, kesalahan penyelenggara teknis. Ya, kesalahan penyelenggaraan teknis di sini, kenapa saya katakan di situ? Karena sistem DPK yang ada saat ini masih memiliki celah yang mungkin terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Ya, kalau kita melihat dari definisi DPK tadi apa yang saya sampaikan bahwa eh, sesuai dengan undang-undang di situ dikatakan bahwa eh, daftar pemilih khusus yang daftar yang termuat nama-nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi mereka tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Nah, apa saja itu DPK? Siapa saja itu yang DPK? Yaitu pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan DPT, tapi ada KTPL-nya. Nah, Nah, kalau kita melihat di situ kan biasa yang terjadi di PK itu ada beberapa hal. Yang pertama ada sedang bekerja atau bertugas di luar kota, menempuh pendidikan di daerah lain, sedang sakit atau menjalani rawat inap, menjalani masa tahanan atau penahanan, terkena dampak bencana alam, menjalani rehabilitasi narkoba, penyandang disabilitas yang dirawat panti sosial atau panti rehabilitasi, pindah domisili sementara atau menetap di luar negeri, atau keadaan tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi secara otomatis eh, DPK ini tidak bisa kita hilangkan karena itu akan bertentangan dengan undang-undang. Kalau menurut saya kita hanya bagaimana caranya melakukan pengawasan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Katakanlah dia menjadi pemilih ganda atau dia menyalahgunakan eh, suaranya. Tapi kalau untuk menghilangkan tidak bisa. Karena dengan kondisi geografis kita pada saat ini memang tidak bisa. Iya. Karena apa yang dikatakan oleh para karena ini setiap pemilu-pemilu akan menjadi kerumitan dan menjadi merepotkan kita. Ini akan memang sudah seperti itu. Mungkin itu saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan terkait jawaban dari Pak Kordip, narasumber kita? Pak Rudi, bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan Oke, clear. terkait? Baik Pak, terima kasih. Kalau sudah clear. Jadi tadi adalah pertanyaan terakhir dari saudara kita. Selanjutnya saya minta closing statement dari narasumber kita untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Ferdi, Pak Asar, dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, Ketua, Kodim, serta staf yang ikut dalam forum ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu dapat bernilai ibadah. Dan yang kedua, semoga diskusi kita ini bisa memantik atau menjadi sesuatu yang bermanfaat buat negara dan umat, sehingga
apa yang kita lahirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsepkan bisa teraktualisasi. Karena tugas kita sebagai pengawas pemilu sangat berat. Selain kita pertanggungjawabkan di dunia dan kita juga pertanggungjawabkan di akhirat. Karena tegaknya demokrasi itu tidak terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu. Salah satu itu mungkin saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.